punya semacam kayak ritual gitu. Bapaknya untuk jadi ibaratnya penggeladis lah. Yang lagi tidur, berisik. Saya kembalikan ini, kita kembalikan ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Tidak. Kembalikan. Apa-apa nih ini dikeluar-keluarin? Gak usah lah. Ayo Linda, ikut saya. Barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bismillah Walidullah Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bismillah Waridullah Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah Bisyafaat Nabi Muhammad Bismillah Waridullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Syukur juga kita kepada kedua orang tua kita, sahabat ya. Sahabat Kapalang Misteri dimanapun kalian berada ya, tentunya kami dari Kapalang Misteri ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat Kapalang atas supportnya dengan membeli produk-produk Kapalang ya. Terima kasih, dan itu amat sangat membantu dalam setiap kegiatan kami. Insya Allah produk kami menjadi sebuah wasilah ataupun perantara dari segala bentuk hajat dan juga penyakit kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kami selalu mendoakan kalian agar kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu ya, sehat secara lahir dan juga batin, dan selalu dalam hati yang didasari dengan rasa syukur. Karena apalah itu semua jika tanpa didasari dengan rasa syukur. Ya sahabat, ya hari ini kita akan mendatangi siapa Mas? Keluarga daripada Mbak Lisa, Gus. Keluarga daripada Mbak Lisa yang kemarin datang ke saung ya. Bagaimana setelah investigasi selama 2 hari ke belakang Mas? Ya, alhamdulillah Gus, kita masih diberikan kelancaran dalam menangani permasalahan Mbak Lisa ini. Cuman ada beberapa kendala-kendala Gus. Itu yang kendala juga ini tidak jauh dari keluarga Mbak Lisa itu sendiri gitu. Nah, cuma untuk permasalahan Mbak Lisa ini kan lebih cenderung kepada kakaknya. Yang sifatnya lah seperti itu, yang dikatakan durhaka. Tapi kalau dibilang durhaka itu dia akalnya itu agak, maksudnya apa ya, hilang pikirannya lebih, dalam arti kurang sehat lah dalam berpikirnya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah kita udah ada penanganan dalam arti untuk pencegahan dan juga perubahan, ada mulai dikit demi sedikit dan bisa mulai agak sadar, walaupun itu kadang kembali lagi temperamennya naik lagi Gus gitu. Cuman waktu semalam kita datang ke rumah Mbak Lisa lagi itu Gus, memang ada beberapa keganjalan. Yang pertama itu
dari Mbak Lindanya sendiri. Entah kenapa waktu ibu itu memang cerita bahwa dia itu marah, benar-benar marah di setiap kalau di rumah itu dibacakan sholawat. Pertama itu, kedua mendengarkan azan, ketiga ataupun mendengarkan orang ngaji itu. Nah ibunya kan sering ngaji, sering sholawat kan Gus. Nah jadi dia itu bikin setiap ibu melakukan kegiatan itu atau ngaji itu atau yang lainnya, si Mbak Linda ini sering marah. Berarti bahkan marahnya ini melebihi dari manusia biasa Gus. Nah itu, dan juga sempat juga Bang Den sama Bang Boy juga melihat sempat sekelibatan matanya berubah jadi putih gitu Gus. Nah itu, dan juga tapi alhamdulillah setelah itu One Rugby mencegah dengan membacakan ayat-ayat, dan alhamdulillahnya mulai sadar Gus dikit demi sedikit ya. Cuman di sini anehnya lagi Gus kepada sikap dari bapaknya Gus. Pak siapa namanya? Pak siapa ya? Saya belum kenalan. Pak siapa Bang Den? Lupa aneh juga soalnya saya juga belum kenalan juga. Bubur. Pak Edi. Oh, Pak Edi. Iya. Nah, Akhirnya itu Pak Bubur Mas. bukan. Itu lebih kepada profesi. Iya. Nah, ini Pak Edi ini Gus gelagat-gelagatnya agak mencurigakan. Dalam mencurigakan itu seperti apa? Pertama, setiap kita mau menangani Mbak Linda atau mau ingin mengobati Mbak Linda, Bapak Edi ini selalu menolak kita. Pertama itu. Kedua, sempat juga saya melihat kayak di saat kita mau meminumkan madu ini terhadap Mbak Linda, Bapak ini agak mulai panik Gus. Nah entah apa yang disembunyikan kita nggak tahu Gus. Nah yang paling menonjol itu yang kemarin Gus, semalam lah. Semalam itu Bapak ini, Pak Edi ini pulang tapi dengan membawa kain putih. Nah itu Disinyalir kain itu kain apa? Nah sempat kita tanyakan kepada Pak Edi, dia tidak menjawab, bahkan kita diusir. Nah itu Gus, jadi itu investigasi selama 2 hari ini memang alhamdulillahnya kan kita tetap prioritaskan yang sakit Gus, yang paling utama kata Gusnya kan seperti itu. Nah tinggal ini Gus, ya memang Mbak Linda ini memang masih belum sepenuhnya sehat, mungkin dengan adanya Gusnya ini insya Allah bisa kembali pulih lah Gus, itu yang kita harapkan. Nah yang kedua ini bapaknya nih Gus, yang perlu memang benar-benar diselidiki apakah penyakit si Mbak Linda ini bersangkutan dengan bapaknya ataukah memang bukan, itu Gus. Berarti secara garis besar kuncinya ini ada Mbak Linda Ya Gus, benar. Jika Mbak Lindanya sembuh, insya Allah semuanya akan terbongkar. Ya benar Gus. Bismillah. Berarti Sampai kita pertama kali kesini kan kita bawa madu sama sampah ya. Oh iya Itu Gus. dibuang sama Pak Edi. ya intinya itu sahabat ya. Sekarang kita fokuskan penyembuhan daripada Mbak Linda ya. Setelah itu insya Allah semuanya saya yakin akan terbuka. Segala bentuk yang disembunyikan oleh si Pak Edi ini Ya, ya. benar, Gus. Karena seperti yang tadi diceritain oleh Mas Muafak, banyak kejanggalan daripada sikap daripada Pak Edi ini. Iya benar Gus. Ya. Kalau menurut Ki Sableng gimana Ki? Dan juga Wan Robi. Menurut saya memang dari gelagat Mbak Lindanya ya mungkin memang ada ketidakwajaran Gus ya. Mungkin yang kemarin apalagi kan pas mau pasti Rujah Wan Robi itu dia sempat menyampaikan kembalikan. Nah yang di tanda tanya di sini kan kembalikan, menurut saya ada sesuatu yang dari keluarga si bapak ini yang diambil, tapi apa ya, yang punya tempat itu nggak mengizinkan seperti itu. Mungkin ibaratkan kayak ada hak yang diambil itu Gus. Sisi curiganya demi kelancaran daripada usaha si Pak Edi ini, dia rela melakukan segala sesuatu hal. Betul Gus. Curiga juga ke arah situ. Iya, Tapi insya Allah intinya si Mbak Linda ini kita bantu ya agar bisa sembuh. Amin. Ya, insya Allah kedepannya akan terbuka. Siap. Tapi tim nggak kenapa-napa ya, aman. Alhamdulillah sih aman Gus. Boy doang sawan Gus. Iya. Gara-gara Gus, kemarin lihat itu, matanya yang Mbak putih, Linda yang sekarang nggak mau tiba-tiba ikut. matanya putih itu Gus. Oh, Itu. pantesan tadi meriang dia. Iya Gus. Kaget soalnya, sempat shock juga. Ayo kita langsung Siap. aja. Ya, Gus. Kalau dari tadi saya perlihatkan ini dari wajahnya Gusang, masya Allah ya, karena di belakangan hari ini sering sekali ya di mana ta'lim menghadirkan suatu majelis, insya Allah ya lebih
apa kalau diibaratkan seperti padi dan juga seperti daun singkong, pohon singkong. Pohon singkong coba. Oh, jadi saya aja? diibaratkan daun singkong gitu. Bukan. Aduh, Di ini sama aja sini si Ali ini. Ini kalau ngomong-ngomong daun singkong saya punya cerita nih Man. Si Ali juga. Saya jadi bercanda ini. aduh Astaga. ya Allah ya Rob. Jadi kan saya itu dulu nyantri bareng sama si Ali. Oh sempat. Iya kan? Baru tahu nih. Si Ali itu nanam pohon singkong di belakang kobong ya kan. Setelah jadi sama Abuya diambil. Abunya diambil. Nah, ya kan? Udah diambil. Si Ali nyari kan? Nyari kemana singkong anak ya kan? Udah lama-lama nih katanya. Tanyalah sama Abuya. Abuya, mohon maaf nih singkong anak kemana ya? Udah lama nanam. Kata Abuya, ini punya Allah. Siapapun boleh ambil karena ini punya Allah. Kata Abuya. Pasti udah kegambar. Ya kan? Nah, besok lusa tuh kambing Abuya hilang. Iya. Abuya nanya ke Ali, lihat kambing anak nggak? Ini kambing punya Allah. Hak siapapun, penting niat kita karena Allah. Nangis. Dikit cerita ya, saya jadi ngelawak ini. Aduh. Gimana main? Ini Gus. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Lisa. Waalaikumsalam. Oh, Ibu. Ya. Mari Mas. kita Siap. masuk. Bu, Gus banget. Bu, Mari. ayo dulu. Ya. Alhamdulillah Mbak ya, kita datang lagi ke sini Bu, kita datang ke sini, cuma kita di sini sesuai janji kita langsung bawa Gusnya, bahkan Gusnya udah janjikan bahwa akan hadir ke sini langsung ya kan, untuk langsung melihat kondisi Mbak Linda itu. Izin ke belakang, saya mau ambil air minum dulu. Oh iya Bu. Nggak usah repot-repot. Ya nggak apa-apa, cuma minum. Ini Gus. Ini Mbak Lisa. Kalau kakaknya Mbak Linda. Mbak Linda. Kalau Mbak Linda gimana? Ada di kamar lagi istirahat. Oh, lagi istirahat. Gimana setelah kemarin datang sama tim Udah kapal? mendingan sih, udah Mendingan mulai ya? sadar. Alhamdulillah. Jadi selama setahun ini tuh Mbak Linda itu kadang sadar kadang enggak Gus. Kadang sadar, Iya kadang selama enggak. 1 tahun ini iya. Nggak sadarnya ini yaitu yang saya ceritakan tadi, sering marah-marah, bahkan marahnya bukan salah satu orang tapi semua keluarga sini termasuk ibunya sering kadang dipukul, kadang di olok-olok gitu Gus. Gitu. Mohon maaf, dari kecil Mbak Linda ini punya kelainan atau memang baru-baru aja? Enggak ada sih, baru sekarang ini setahun, udah setahun. Baru setahun ya? Ya kurang lebih seperti itu. Udah berjalan 1 tahun Gus. Tapi dari setahun itu nggak ada kemajuan yang signifikan gitu? Enggak ada. Setelah sekarang aja baru ada kemajuan, Iya. dia mulai bisa menenangkan dirinya. Iya. Kemarin kemasukan apa Ki? Nah, ini sama Rofi. Kalau kemarin sebenarnya pas diajanin itu nggak ada pengaruh sebenarnya. Ya kejadiannya pas di kamar mandi ternyata dia tuh seperti joget-joget orang seperti sinden gitu Gus. Sinden. Bukan. Bukan sinden ini. Sinden, Gus. Kalau sinden yang gini pasti si siapa boy nggak takut. Tapi sih nggak pernah Sinden Gus. pernah. Jaipong. Nah, kayak gitu Gus. Dan matanya sekelibat tiba-tiba berubah menjadi putih. Itu Gus. Ya. Berarti kurang lebihnya bisa digariskan selama ini beliau ini dalam gangguan hal gaib ya? Betul. Seperti itu Gus. Dan itu dia juga sempat terus mengatakan kembalikan. Saya mau nanya nih, apa ibu atau keluarga ada memiliki sebuah perjanjian? Karena nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar Gus. Betul. Sebenarnya sih gimana ya, saya mau menceritakannya ya. Ya cerita aja sejujur-jujurnya. Ya sampai ditutup-tutupin agar kita tahu bukan berarti kita ingin tahu, tapi agar bisa tahu masalah solusinya itu di mana. Demi kebaikan Mbak Linda juga. Sebenarnya bapaknya ini
punya semacam kayak ritual gitu. Saya juga kayaknya mau untuk melakukan itu, kayaknya sebenarnya saya juga nggak pengen gitu, cuma karena demi bapaknya untuk jadi ibaratnya penglaris lah. Ibu tahu selama ini melakukan seperti itu, Bapak? Iya, tapi kan saya nggak berdaya, Pak. Harusnya dari awal kemarin kita menyampaikan ya. Jadi kami juga tahu. Sabar ya Bu. Sehingga itu dilakukan bapaknya rutin gitu kan, biar pelanggan itu bapaknya lah yang paling jaya di situ dagangnya gitu. Dari hasil itu yang kita dulunya ngontrak sekarang bisa punya rumah seperti ini gitu loh, Pak. Tapi dampaknya kepada anak. Iya, saya nggak menginginkan itu sebenarnya, Pak. Tapi saya juga nggak berdaya untuk menolak suruhan suami saya gitu, Ya, Pak. terus makanya saya kemarin ke Saung minta tolong sama bos, pengen bantuin sembuhin kakak saya. Tapi selama ini tadinya si Mbak Lisa belum tahu ya kalau ibunya atau bapaknya melakukan seperti yang Belum diakuin tahu. tadi. Iya, belum tahu. Jadi ibu ini lebih mengedepankan atau mementingkan harta ketimbang kehilangan keluarga ya, Bu ya. Saya tidak punya pilihan gitu loh, Pak. Astagfirullah. Apakah ibu tidak pernah tersirat di pikiran ibu bahwa keluarga itulah yang paling penting ketimbang daripada harta? Jika manusia berikhtiar mengedepankan nafsu, hasilnya seperti ini. Iya. Segala bentuk dihalalkan. Sebenarnya saya dari kemarin pengen curhat, tapi saya nggak berdaya mau mengatakan itu. Saya nggak bisa gitu loh. Kayak ada yang menghalang gitu. Takut sama suami. Bu. Iya, takut sama suami terutama juga. Tapi setidaknya hati ibu bergerak resah atas kejadian ini ya. Pasti, Pak. Dan ibu tahu ini penyebab daripada ritual bapak. Anak ibu Linda seperti ini itu akibat daripada ritual bapak. Tapi nggak, Allah masih kasih waktu. Ya. Allah masih kasih ibu waktu. Jangan khawatir. Ya bos, minta tolong ya bos. Baik, Mbak Lisa. Untungnya anak ibu ini ada yang mau baik, maksudnya daripada anak ibu yang satu Mbak Linda itu ya, karena terpengaruhi itu pun ya. Mbak Lisa ini waktu di sekian hari ke belakang sempat datang ke Saung ya, mendatangi kami ya, terutama saya dan juga Rehan saat itu. Coba kalau tidak ya, sampai saat ini alhamdulillah Gus juga bisa hadir ya. Kalau tidak, apakah itu nggak akan adanya terjadi sesuatu yang tidak inginkan. Anjing lu! Udah lagi tidur, berisik! Kenapa sih teh? Ih, apa gitu? Aduh. Ini Gus mulai kumat lagi. Berisik kalian! Di sini duduk. Dekat ibu. Mbak, duduk dulu, Mbak. Duduk dulu. Dekat ibu. Bangsat tuh! Gitu, Teteh. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu, Nak. Ini ibu kamu, Nak. Sadar, Mbak. Sadar ya, Nak. Diam lu! Astagfirullah. Karena memang kemarin tuh pada saat mau ruqyah bapaknya keburu datang. Itu. Ya Allah. Saya minta tolong, anak saya disembuhin. Insya Allah. Karena sepenuhnya raga daripada Pemalina ini sudah dikuasai oleh setan. Betul. Kalau boleh tahu Bu, kemarin yang dibawa oleh Bapak itu apa tuh? Bu? Nah, itu Bu. Kalau misalkan Bapak Ibu pengen seperti kita beres, Iya. ya Kasih mohon harus kejujurannya. sampaikan, Iya, gitu kan. betul. Karena di raganya si Mbak Lisa nih, Banda. Mbak Linda ya, Hmm. kayak dirasuki seperti penari gitu Bu. Sebenarnya saya pengen tunjukin, tapi saya takut gitu loh. Nanti kalau bapaknya tahu gimana saya Gak apa-apa. dan anak saya nih. Saya tanya sama ibu, ibu lebih sayang sama usaha ibu atau anak? Saya sayang sama anak saya, tapi sama usaha juga kan itu buat kehidupan Usaha. sehari-hari gitu loh. Usaha di dunia.
Tapi kalau anak tanggung jawabnya sampai akhir. Iya. Bagaimana kalau dia menuntut nanti di akhir? Ucapan Gus. Benar sekali. Cepet Bu, bawa sini. Mumpung Allah masih Iya. ngasih kita waktu. Ya, kita lihat dulu buat anak. Gimana ya, saya ambil apa gimana ya? Tapi nanti kalau bapaknya marah gimana? Udah Bu ambil aja. Ada kita. Iya nggak bakalan marah nanti juga. Udah Bu nggak apa-apa. Ya udah sebentar ya, saya ambil. Ki, Mas bantuin ya. Ya. Ini pasti dia frontal. Karena dari tadi dari kemarin juga Gus suara cicak sama tapi banyak. Toknya ada Selalu, tuh. toknya Selalu ada. Gus. Bahkan kita pertama di sana sampai kesini selalu ada bunyi Gus ini itu. Bawahnya Man Robi. Alal kafi salatullah ala salamullah bil mu'minin li haulis Diam kalian diam. Ya Allah. Mas, buka Mas. Siap Gus. Biar kita. Tadi Mas. Ini yang kamu cari. Ini yang minta kamu kembalikan. Kami akan kembalikan asal kamu tinggalkan raga ini. Biarin raga ini kembali normal seperti sedia kala. Kamu mau atau saya bakar ini? Pilihan kamu cuma dua. Hei, Berisik kamu. Berisik. Linda, istighfar nak. Istighfar Linda. ayo pilihan kamu cuma dua. Saya kembalikan ini, kita kembalikan ini. Linda, Linda jangan, Linda, Linda jangan sayang, jangan nak. Biar kamu sembuh nak. Allah. Linda, astagfirullahaladzim. Linda, 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 jangan Linda, jangan nak, Jangan gitu. jangan sayang. Astagfirullahaladzim. Ini Jangan modelnya lakukan sama itu, kayak kemarin-kemarin. Linda. Oh, gitu. Tali pocong, Iya Gus. tali pocong perawan. Dan kalau misalkan kemarin dia Sadar nak. bertingkah seolah-olah menjadi penari, ya wallahu alam mungkin ini tali pocong perawan penari. Berarti Bapak ini mengambil tali pocong Tali sama pocong. nari. Wah. Bodohan. Mau diapa serah. Astagfirullah, jangan nak. Jangan sayang, jangan nak. Jangan lakukan itu nak. Sadar. Linda, sadar Linda. Ini tubuhnya benar-benar full semua Hei, dikendalikan. yang sedang menguasai raga ini, Linda binti siapa? Ibu, Linda binti Edi. Binti Edi. Iya. Pilihan kamu cuma dua. Saya bakar ini atau kamu kembali tinggalkan jasad. Mana yang kamu pilih? Linda, ini sekarang istighfar Linda. Hmm? Teh. Linda, Kembalikan. Linda, sadar Linda. Linda. Saya kembalikan, tapi kamu pergi jauhi raga ini. Kembalikan dia normal. Atau saya bakar. Karena saya nggak pernah ada toleransi buat makhluk seperti kamu. Paham kamu? dan tapi kamu ingat sekarang pilihanmu cuma dua, antara kamu pergi atau kamu dibakar sama. Kembalikan. Linda, Linda, sadar Linda. Linda, nak. Serawan, antum mau bakar. Kembalikan. Ini kan punyamu, nih Ini. yang mau cari. Kembalikan. Linda, jangan. Kamu tinggal jawab apa yang ditanya oleh Gus tadi. Kamu mau tinggalkan jasad ini atau kamu bakar? Dibakar, ini punya kamu.
Jawab Gimana teh. sahabat? Kita bakar aja bagaimana sahabat? Coba komentarin sahabat. Ini punya kamu kan? Kembalikan. Linda istighfar. Kalau Linda. kamu meninggalkan jasad ini, insya Allah pasti akan kami kembalikan nanti ke tempat yang memang selayaknya. Tempat kamu terakhir, di mana kamu dimakamkan. Ayo, cepat bilang cuma 2 itu. Ini bukan menjadikan hak kamu, ya. Jasad ini bukan hak kamu. Ini bukan Linda. Astagfirullahaladzim. Linda. Jaga jaga. Teh. Teh ngapain? Astagfirullahaladzim. Pak. Teh bos gimana? Linda. Jaga jaga gigi jaga. Pak tolong Pak. Gimana sih? Teteh kamu gimana? Bisa. Ibu takut Tenang. deh. Insya Allah Allah bersama kamu. Tenang. Kembalikan. Linda. Teteh jangan gitu. Teteh. Sulaiman wa inna Bismillahirrahmanirrahim. Sadar Linda. Ala Linda. ta'ala muslimin. Istighfar Linda. Linda. Sini nak. Tenang. Sadar udah Linda. nggak bisa diajak damai kamu ya. Kamu nggak bisa diajak damai. Nah. Astagfirullah. Ini Gus ambil pensiun nih Gus. Ya, sebenarnya ini bukan hak kamu. Yang kayak begini tuh jin ya, yang memanfaatkan kondisi daripada orang yang sudah meninggal. Kamu buat fitnah kesana kesini. Kamu rekam dia di dunia. Ya, kamu manfaatkan ini jadi fitnah Tuh, manusia kembali. Kamu mau menyesatkan. kan. Kamu lupa kita ini umatnya Nabi Muhammad. Dengan sholawat saja kami sudah bisa membakar kamu. Mas Wafa, sebaiknya kamu ambilkan madu lagi yang tadi diambil. Oh. Yang kita bawa. Karena kan sebelumnya dibuang Iya. sama Pak Edi. Sekarang sama apa? Ini. Sama-sama kok. Saya kasih ulang lagi. Linda. Linda sadar. Teh Sadar, istighfar, Linda. Teh. Linda. Istighfar Teh, Linda. astagfirullah. Linda. Jadi Tidak. semasa hidupnya orang yang diambil ini ya, dia rekam. Mungkin itu penari, dia lihat, buat seolah jadi fitnah. Iya. Padahal orang yang wafat itu sudah menghadap Allah, dia di alam barzah dengan apa yang semasa di dunia dilakukan itu semua dipertanggungjawabkan. Nah, sedangkan ini yang dimaksud oleh Kusan tadi, ini adalah bentuk jin yang menjadikan sebuah fitnahan ya dengan apa yang dilakukan oleh umat manusia semuanya ya itu direkam oleh dia, oleh makhluk ini menjadikan Ya, Ki, fitnah. bakar aja Ki. Bakar aja ya. Ini kamu tahu ini biasa dimakan Ki Sableng. Kamu main-main. Saya makan aja Gus ya. Hah? Linda, sabar Linda. Keluar Istighfar, dari raga Linda. ini atau kita bakar semua. Hah? Teh, Linda. teh istighfar. Kamu ini pegangan daripada Pak Edi. Linda. Teh. Ya, untuk sebuah penglaris usahanya ya. Diam kamu. Diam. Inilah liciknya setan atau jin. Tuh. Dia yang membuat fitnah, dia juga yang menagih janji. Iya. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Udahlah bakar aja, kita bakar aja. Om. Kita bakar aja, nggak ada toleransi untuk yang seperti ini. Tenang, kita bantu. Kita bakar aja. Saya nggak ada toleransi buat hal-hal seperti ini. Gini aja deh sebaiknya Pak Nofak yang bakar, saya dengan Gusnya membacakan doa. Oh gitu. Ya untuk pengusiran daripada si makhluk ini. Ki, bantuin tolong pakuin. Ya. Ya, biar nggak kemana-mana. Betul Gus Ya ya. betul Oh, sekali. ini Gus ya bagus. Jadi Oh, benar kita Mbak, sempitkan ruang makhluk ini. Ya. Masih Gus ya? Iya, iya, silakan. Nih, koreknya. Bakar di bagian sana aja tuh. Asal di belakang boleh. Sekalian sama Barokah.
Mati Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan. Bil barakah wal karamah. Ya Abdul Qadir Waliullah bisa Muhammad Bismillah Walidullah Allahumma inna fi surati Sulaiman dan Sulaiman minal muslimin ya iblis saya pegang Pak. kasih madu jadi jangan sampai tertipu ya, cuman karena perihal di dunia kita rela ya mengorbankan segalanya buat apa, buat hal yang di dunia fana pada hal di dunia. Jadi orang sana tuh langsung Pak. Astagfirullah. Ini masih lemas. Ini masih lemas. Setelah masa pemulihan yang dimaksud ke sini. Coba Wan jidatnya antum tempel, antum bacain hijib Wan sebelum ini biar si jin itu nggak masuk kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna khalaqna surati Sulaiman min al-muslimin bi jati nama sedikit mengerti di nama Allah. Ya Allah ya Rasulullah, memohon pertolongan atas hajat hambamu yang lemah ini. Ya Allah, hancurkanlah, bersihkanlah kebatilan seburukan ya Allah. Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah kami berlindung, memohon pertolongan-Mu ya Allah. Hancurkanlah, bersihkanlah, keluarkanlah ya Allah segala bentuk energi negatif ataupun gangguan setan, jin dan juga iblis yang berada di dalam tubuh ataupun badan daripada Mbak Linda ini. Bin Bapak Edi ya Allah, binti Bapak Edi, hamba mohon ya Allah, keluarkanlah ya Allah, hancurkanlah sehancur-hancurnya ya Allah, bersihkanlah sebersih-bersihnya ya Allah, jauhkanlah sejauh-jauhnya ya Allah. Masukkanlah kebaikan, karomah, kemukjizatan dan kegaiban daripada doa Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Dan berikanlah juga bentengan gaib untuk tubuh ataupun badannya ya Allah. Kabulkanlah doa hajat kami semuanya ya Allah. Amin ya Allah. Kasih minum. Madu dulu baru minum. Kasih madu dulu. Kasih madu dulu. Mbak Linda saat mendengar pesan saya. Ya. Mbak Linda ini siapa? Bisa. Siapa ini Mbak Linda? Adek, Ini? ibu. Apa aja yang kemarin gangguin Mbak Linda sampai Mbak Linda ke bawah? Kayak di depan tuh kayak ada kayak sinden gitu. Seperti bayang-bayangin sinden, pocong kayak gitu. Sebetulnya Mbak Linda sendiri menolak. Iya, tapi sayanya lemah. sakit, nggak bisa nerima gitu. Selalu kebayang-bayang kayak gitu. Seolah nggak berdaya aja gitu ya. Tapi kalau untuk saat ini bagaimana Mbak Linda yang dirasakan tubuh ataupun Mbak Linda sendiri? Lebih terasa apa? Seperti ringan kah? Enak? Ringan.
lebih baik. Baik. Saya minta ini semuanya tobat ya Bu ya. Yang ada di sini semuanya biar apa? Biar paling enggak kayak gini lagi. Ya. Bismillah. Termasuk Bapak juga yang dimaksud oleh Gus ini. Sekarang tapi gimana kondisinya masih kayak tadi atau udah enakan? Ibu! Apa-apa nih ini dikeluar-keluarin? Kenapa, Pak? Kenapa? Lu lama-lama ketai ya? Astagfirullah. Ya Allah Pak, sadar Pak. Mereka ini udah tahu Pak tentang ritual Bapak yang nggak benar itu Pak. Tobat Pak. Ya, Pak. Kasihan sama anak kita Pak. Tobat. Selama ini keluarga siapa yang menuhin kebutuhan? Karena usaha saya. Tapi dengan usaha yang salah. Hah? Dengan usaha pakai ritual-ritual kayak gini, itu benar. Hah? Pantesan aja dari sore nggak ada yang beli. Kenapa ya di sore nggak ada yang beli? Udahlah, gak usah mau tahu. Bapak Ini urusan keluarga saya. betul. Tapi Bapak jahat mau. Ini bapak siapa ini? Saya bukan siapa aja, peduli sama keluarga Bapak. Peduli, yang peduli itu saya. Saya yang memenuhi kebutuhan keluarga saya. Tapi cara Bapak salah. Nah, Bapak mau ngorbanin anak Bapak. Bapak tega. Udahlah, gak usah lah. Ayo Linda, ikut saya. Jangan Pak. Ikut saya. Bapak jangan Pak. Pak, jangan. Pak, jangan Pak. Udah kalian ngapain? Pak, ini anak Bapak sendiri, ingat gak? Udah kamu ngapain ikut? Kita dekati sabar ya. Dari kemarin juga sabar ya. Ya lu ngapain juga lu? Lu ngapain? Apa yang Bapak lakukan itu salah, ingat gak? Hah? Anak Bapak sendiri ini lihat. Dia melakukan ritual ini. Ya. Ini kah? Hah? Ini bukan urusan saya. Bukan urusan saya, lu yang lakuin, bukan urusan saya. Oh, nggak tahu. Ini tuh anak Bapak, ingat Pak. Bapak boleh menafkahi, tapi dengan cara yang benar. Bapak juga melakukan hal yang salah gini sama-sama berikhtiar, sama-sama berusaha. Iya. Duduk. Ini semua gara-gara lu. Ya Allah. Ngapain juga lu bawa kayak gini keluar? Ayo nego. Masuk lu. Bapak jangan gitu, Pak. Bapak kasihan ibu, Pak. Pak, kasihan anak kita Pak. Pak. Susah amat itu Bapak. Dengar lu ya. Sampai detik ini, lu semua gue yang kasih makan. Kan memang sudah seharusnya bentuk tanggung jawab Bapak pada Lu gak usah banyak ngomong ya. lu sekali-kali nuding-nuding mandrop ya gue sikat lu. Lu siapa lagi? Lu udah sadar lu. Hah? Hah? Jalan. Pak, istighfar Pak. Duduk lu. Kasihan anak kita Duduk. Pak. Duduk. Udah, diam. Udah diam. Udah sabar ya. Kasihan anak kita Linda Pak. Kita ini semuanya bakal jadi bangkai. Betul. Mau bawa apa nanti Kak? Wah, gue gak mau tahu. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak percaya Tuhan. Bapak nggak percaya Allah. Sampai Bapak mengkhianati. Udah, gue gak usah banyak ngomong dah. Emang kayak tai lu. Emang lu yang kasih keluarga gue makan. Jaga omongan. Lu juga. Gua di sini berhentiin lu dengan hal yang negatif seperti ini, tahu nggak? Harusnya lu bersyukur ada yang ngingetin. Apa? Lu banyak ngomong juga. Apa lu? Bapak Dikira gua jangan takut sama lu? Hah? Dikira gua takut? Hah? Duduk lu. Duduk sekarang. Duduk lu. Hah? Pak udah sadar Duduk. Pak. Duduk. Istighfar, Duduk. Pak. Kita di sini datang baik-baik dari kemarin-kemarin. Tapi Bapak di sini terus berlaku kayak gini. Udah, ikut saya. Udah ikut Bapak. Udah, ini urusan saya ini. Tapi dengan cara ini salah, Pak. Kasihan anak kita Linda Pak. Sahabat nih.
Saya udah kesel nih. Perlu kita sikat nggak? Udah gitu saya, apalagi udah nuding-nuding seperti ini sama si Gus, saya udah gak terima nih. Sekali lagi Sikat aja, Pak. ngelakuin seperti ini. Sabar. Saya nggak tahan pengen nonjok bapaknya. Walaupun bapak orang tua. Sabar. Tai lu, emang lu siapa? Ajar lu. Gak apa-apa sih, ayah. Pak, seharusnya tidak seperti ini, akhirnya terjadi seperti ini, Pak. Coba. Kan semua bisa diomongin dengan baik-baik. Kami datang ke sini bukan kami merasa paling benar, Iya. tapi memang benar. Apa yang Bapak lakuin itu salah. Tega mengorbankan anaknya. Lihat dampaknya sahabat. Makanya jangan sekali-sekali nih buat ujian. Lu banyak pada ngomong lu. Ini madu kemarin udah gua buang, apaan lagi ada di sini? Kenapa madu dibuang? Kan demi kesembuhan anak bapak. Gua nggak percaya. Gak percaya. Gak percaya sama apa? Bapak gak kenapa? Hah? Bapak gak percaya sama siapa? Sama kita? Nggak apa-apa. Bukan urusan Bapak. Bukan urusan saya juga. Tapi di sini saya ingin menyelamatkan keluarga Bapak dari segala bentuk kesyirikan yang Bapak buat. Ya. Astagfirullahaladzim. Tai lu. So tau lu pada. Emang Tuhan lu bisa bikin apa? Tuhan lu bisa nolong lu. Bisa bikin lu kaya. Bapak ngomong kayak begitu sepatutnya Bapak nggak tinggal di Indonesia nih. Ah, brengsek lu. Iyalah. Pancasila. Ikut campur urusan rumah tangga gua. Benar, saya kasih tahu Pancasila sila pertama apa Ki? Ketuhanan yang Maha Esa. Wajib negara ini harus berketuhanan. Kamu paham nggak? Hah? Banyak ngomong lu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dalam ucapan kita sendiri. Karena tiap ucapan kita itu bisa mencelakai kita. Hati-hati. Apalagi ini bawa Tuhan, ya Allah, ya Rabb. Tai lu. Gua mana percaya sama namanya ajab. Bapak jangan Gua percaya sama usaha gua. Lu udah dibutain Ya Allah. duit ya? Nah, lu udah dibutain dengan harta. Astagfirullahaladzim. Bapak tidak percaya dengan ajab. Bapak tidak percaya dengan adanya Tuhan. Lalu Bapak bisa menghirup udara dari mana? Kalau bukan dari Tuhan, Pak. Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan Bapak ini udara bisa menghirup nafas sampai saat ini. Ya Allah. Ya Allah. Gua tanya sama lu. Tuhan lu bisa ngasih lu duit kagak? Sadar Pak. Lalu yang Bapak dapatkan duit selama ini dari mana, Pak? Dari mana kalau bukan itu dari Allah? Dari mana? Dari usaha gua. Oh, jadi itu datang duit sendiri itu membentuk sendiri. Usaha Ya, itu ada perantara. perantara itu Pak, wasilah. Gimana caranya? Yang penting gua yang jalanin. Semua itu wasilah nih, terutama madu. Ini pun wasilah obat. Ya, yang dimana Rasulullah anjurkan untuk kita semuanya minum. Jadi obat. Istighfar Pak. Bapak sudah terlampau jauh. Syirik Bapak sudah menghintamkan hati Bapak sampai lupa. Lupa sampai lupa. Lupa sama yang menciptakan kita. Iya. Bapak Bapak muncul dari mana? Kalau menurut Bapak Tuhan itu nggak ada. Hah? Ini Muncul dari mana? yang pernah saya katakan Gus bahwa inilah bentuk Ah! Bullshit lu semua. Ya Allah, ya Allah. Kaya bukan karena Tuhan berarti. Kaya akan hasil sendiri. Inilah istirahat ini, Masya Allah. Tenang Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang lu pada keluar dah. Kita mau keluar sebelum kamu tobat. Nggak ada tobat-tobatan. Gua akan tetap jalanin usaha gua. Pak, musyrik itu Pak tidak boleh meminta maaf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, tai lu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga Allah kembalikan kau punya hati. Amin. Sejujurnya ya Allah. Amin. Manusia mah tempatnya salah dan dosa. Ayo. Ya, jangan takut. Saya tidak peduli. Sekarang kalian keluar.
Pergi. Bapak, yang namanya Pak, kita pulang keluar dari rumah Bapak ini, saya beserta Gusnya, Sabang juga mau Pak. Kepinginnya Bapak itu taubat dulu, ya, kembali di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan keridhaan Allah Pak. Nggak peduli gua. Gua nggak peduli sama taubat. Gua nggak peduli sama namanya ajab. Berarti Bapak juga nggak peduli sama keluarga Bapak juga ya? Keluarga gua yang nanggung. Lu kagak peduli, lu kagak usah ikut urusan sama gua. Ngaku dengan uang yang Haram. Ya. Siapa peduli? Siapa peduli? Anaknya jadi kena imbasnya, bapak nggak peduli juga. Iya. Itu yang dinamakan katanya bapak mau menafkahi keluarga. Pak, dia punya hak untuk hidup. Tuh. Hak hidup itu anak gua yang ngasih dia hidup, bukan lu. Astagfirullah. Bapak, dengerin saya omongan saya ya, bukan hanya kami saja yang kepengen Bapak taubat. Sahabat Kapalang juga nih, ya, di malam ini kepingin melihat Bapak tuh taubat kembali dari Allah. Nah, Kagak, gua kagak bakalan tobat. Gua akan terus jalanin usaha gua. Nunggu azab. Azab, gua kagak percaya namanya azab. Mana buktinya? Mana buktinya? Gak malu dari sahabat Kapalang tuh Pak, pengen Bapak taubat, itu buktinya. Mana buktinya? Astagfirullah. Ini buat para penonton Kepalang ya. Gua kasih tahu sama lu, malam ini gua buktiin. Kagak ada itu namanya ajab. Gimana buktinya? Mana? Astagfirullahaladzim. Muhammadur Rasulullah. Saya Abdul Qadir Waliullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya Abdul Qadir Waliullah. Astagfirullahaladzim. Ayo kita bawa ke rumah sakit aja. Sahabat, nanti kita akan kabari kabar selanjutnya sahabat ya. Terima kasih banyak sahabat. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa Nabi cintanya kepada yatim piatu. Ayuhal hadirun, tatkala kalian memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim, maka sesungguhnya kalian telah memperhatikan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika kalian mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW, sudah pasti Allah akan memperhatikan kita. Nabi yang selalu mengatakan, tidak ada kesempatan untuk orang yang berada di dalam hati Nabi kecuali umat Nabi Muhammad SAW.